Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, itu yang saya bisa ucapkan sampai detik ini. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Apa yang Allah berikan kepada kita secara sadar maupun tidak sadar, itulah kebesaran Allah dan kelembutannya Allah kepada kita, sehingga Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa karena sifatnya Allah Al-Latif. Al-Latif sifatnya Allah itu maha lembut. Allah memberikan sesuatu itu dengan caranya Allah sendiri. Tidak semerta-merta Allah memberikan sesuatu itu yang kasar. Yang pasti Allah itu memberikan kesempatan kepada siapapun dengan cara sifatnya Allah yang lembut. Karena apa? Karena Allah itu mendengarkan. Dengan sifatnya Al-Khabir, Allah itu mendengarkan, yang mana orang itu khusus datang kepada Allah dengan caranya mengagungkan asmanya Allah. Maka disitulah Allah mempunyai sifat Al-Khabiru yang mendengarkan. Mendengarkan apapun, yang memberikan kabar kepada orang-orang yang mau datang kepada Allah dengan caranya mengagungkan asmanya Allah. Maka Allah pun akan membalas dan memberikan kabar yang baik. Al-Khabir. Insya Allah, apabila kita sendiri mau mengerti, mau ikhlas mengagungkan asmanya Allah, sebelum kita meminta pun Allah itu pasti tahu dan akan memberikan kabar yang sangat luar biasa kepada kita yang mau patuh mentaati apa yang jadi aturannya Allah. Al-Halimu sifatnya Allah yang sabar dengan kelembutannya dan mendengarkan apa yang jadi permintaan orang itu dan kapan orang itu mau datang kepada Allah, kapan orang itu mau sadar. Allah itu mempunyai sifat Al-Halim. Selalu sabar dan penyabar. Dan Allah pun selalu memberikan kesempatan kepada siapapun. Jangankan kepada orang yang berbuat baik, yang orang yang tidak berbuat baik pun, yang mempunyai rencana
di hatinya itu yang buruk, maka Allah itu memberikan suatu kesempatan. Seperti apakah orang yang berbuat salahnya? Apabila ada orang yang mau berbuat salah, di dalam hatinya sudah terbersit sesuatu yang buruk atau hasud, maka Allah itu sebenarnya tahu, apapun tahu dan mendengarkan. Maka ketahuilah, jangan menganggap Allah itu adalah orang, jangan menganggap Allah itu seperti orang, karena Allah itu Al-Khaliqu. Allah itu tahu kepada siapapun. Jangankan yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun Allah tahu dan pasti akan membalasnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan apabila di dalam hati kita ada terbersit sesuatu yang mempunyai rencana yang baik, maka Allah itu pasti tahu dan akan membalasnya. Dan apabila itu semuanya perbuatan yang baik, maka orang itu akan diberikan suatu balasan. Fayaghfiru liman yasha. Pengertian dari fayaghfiru liman yasha itu bukan hanya sekedar diafura atau dimaafkan, tapi di dalam perjalanan kehidupnya akan mendapatkan suatu keberkahan. Keberkahan yang sangat luar biasa, tidak asal. Tapi apabila di dalam hatinya manusia itu mempunyai sifat yang busuk atau hasud, maka ketahuilah, autukhfu yuhasibkum bihillah. Allah Maha tahu dan akan membalasnya. Apabila hati kita ini punya rencana busuk dan dijadikan nyata, maka disitulah Allah akan membalasnya. Kapan? Entah, itu urusannya Allah yang akan membalasnya. Wa yu'adzibu man yasha. Maka orang itu akan diberikan azab oleh Allah sesuai dengan takaran orang itu. Jadi jangan kita berbuat asal, jangan berbuat kita sewenang-wenang, jangan menganggap Allah itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Apakah kita ini sebagai pemimpin dalam pribadi, di dalam badan kita sendiri ada sudah adil? Apakah kita ini tidak adil, maka itu akan mendapat balasan. Apakah kita ini sebagai orang yang mempunyai tahta menjadi pemimpin, kita ini sudah adil dan menegakkan sesuatu hukumnya yang sifatnya akli maupun nakli itu dengan benar, maka Allah pun akan membalasnya dengan cara yang baik. Tapi apabila kita semua ini seorang pemimpin yang tidak mempunyai adil, tidak adil dalam sifat, dalam aklinya dan dalam naklinya, dalam hukum akli dan hukum naklinya, maka orang itu akan disiksa, diberikan azab oleh Allah. Itu pasti akan datangnya semuanya, pasti akan menimpa. Jadi sifatnya Al-Latifu, Al-Khabiru, Al-Halim itu semuanya sangat luar biasa. Dengan kelembutannya, dengan memberikan kabar yang baik, yang buruknya. Dan Allah itu selalu memberi kesempatan kepada siapapun. Maka dari itulah bagi orang-orang yang sudah punya perlakuan yang zalim, mempunyai sifat yang zalim, mempunyai perlakuan yang buruk, mempunyai sifat yang bagus, maka bersiap-siaplah akan menerima hasil dari perbuatan itu sendiri. Fa insyaallah
teman-teman, sahabat-sahabat Majelis Jamiah Cirebon adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sadar dan mau menyadari dan selalu mau melaksanakan titah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang sudah disampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi', masyayikh, ulama, ke ustadz, dan hingga kepada kita. Dan alhamdulillah, semoga kita semua dengan pengetahuan, walaupun dengan caranya kita belajar pelan-pelan melalui video YouTube ini, insya Allah kita akan terus belajar sehingga kita mendapatkan ridho ilahi Rabbi. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu pengertian tentang menerangkan sifat Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.